Ahadhihi kurrasatun? Na'am, hadhihi kurrasatun. Ahadhihi mimhatun? La, bal hadhihi mahfadhatun. Misal diganti dengan itu menjadi tilka, maka tinggal diganti disut aja itu yang hadhihi itu. Atilka mimhatun? La, bal tilka mahfadhatun. Wawasan di Arabic Course kedua pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya masuk ke jajaran para umatnya yang mendapatkan syafaatnya masuk surga kelak. Amin. Sebelumnya kita kenal dulu ya. Mungkin ini pertama kali aku mimpin MC di Arabic Course ini. Sebelumnya kan sama Kak Munawar. Jadi perkenalkan, seperti yang sudah ada di username, aku di sini sebagai MC. Aku Muhammad Harun Ar-Rasyid, panggil saja Harun. Aku dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2021. Sebenarnya aku mau nyapa teman-teman semua yang ada di sini. Apa kabar sorenya? Apa kabar teman-teman sore hari ini? Coba boleh jawab di kolom chat coba. Ini sebenarnya jujur aku salut sih buat teman-teman yang ada di sini. Soalnya walaupun ada expo ya, walaupun di luar ada acara meriah, tapi teman-teman udah bersedia meluangkan waktunya buat kita nuntut ilmu bareng, kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa surga katanya ya. Kita di sini, walaupun teman-teman udah meluangkan waktunya, mengorbankan waktu bersenang-senangnya di expo dengan turut hadir di forum sih, di ruang belajar sore hari ini. Aku jujur jempol dua buat teman-teman. Oke, sebelumnya setelah kenalan aku juga udah nyapa teman. Tadi saran aku belum dibalas loh teman-teman. Gimana kabar teman-teman? Boleh dong di chat. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. No, gurunya udah jawab duluan. Mantap. Makasih jasa reaksinya teman-teman. Mungkin karena udah kenalan, terus juga ustazahnya udah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin alangkah baiknya kita langsung ya ke pemaparan materi. Sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman ya, sebelum belajar. Alangkah baik kita untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian doa sebelum belajar, Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa harapannya teman-teman bisa menyimak pemaparan materi dari Ustazah Sita, karena aku spill dikit ya. Jadi untuk spesial hari ini kita ada post-test loh. Jadi kita ada post-test nanti cuma bukan di forum ini, nanti linknya akan di-share di grup. Jadi teman-teman harapannya bisa nyimak secara seksama pemaparan materi pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Sita. Kepada Ustazah Sita, waktu dan media kami sediakan. Terima kasih Mas Harun buat waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Arabic Course kali ini. Tadi dikatakan Mas Harun Ar-Rasyid kalau lagi ada expo ya. Jadi teman-teman sangat beruntung sekali bahwasanya Allah berarti menghendaki kebaikan kepada teman-teman semua. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mempermudah dia untuk mempelajari agamanya. Nah, bahasa Arab itu ketika kita mempelajari bahasa Arab memang berbeda ya dengan bahasa-bahasa lainnya. Mungkin kalau kita belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman, Mandarin, itu sama-sama juga berpahala karena sama-sama belajar. Hanya saja istimewanya ketika kita belajar bahasa Arab itu sama saja kita sedang menjaga agama kita, sedang mentadaburi, pengen lebih tahu lagi sebenarnya agamaku itu kayak gimana sih? Kenapa kok aku sholat bacanya kayak gini? Emang artinya apa? Emang Al-Quran ini ketika aku baca, masa sih aku cuma mau baca aja tapi aku nggak mau tahu artinya?
cuman ayo saja, tapi ya udah gitu aja kan. Secara manusiawinya yang punya akal itu sangat sia-sia sekali kalau cuman sekedar saja gitu. Maka teman-teman ketika ikut Arabic course ini sangat harus disyukuri bahwasanya teman-teman berarti dipilih Allah untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri di dunia maupun juga di akhirat. Oke, kali ini seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi sesuai kitab Durusul Lughah yang kita pelajari, maka di season kali ini kita mempelajari tentang hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Itu artinya apa? Nanti ya kita akan bahas. Jadi yang perlu saya sampaikan dari awal, yang namanya belajar bahasa, itu harus praktek. Jadi teman-teman jangan malu untuk mempraktekannya. Misal kok aku ikut Arabic course ini kayak masuk TK tahu. Soalnya harus ngikutin ustadzanya ngomong kayak apa. Terus ya kayak anak kecil, nggak kayak yang kuliah yang tinggal dengerin kemudian diskusi, debat. Karena belajar bahasa nggak butuh diskusi. Belajar bahasa butuhnya dipraktekkan. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk mencoba, gitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti habis ini kok saya misalnya nyuruh coba diucapkan, coba banyak coba-cobanya insya Allah nantinya. Jadi tetap semangat sebelum dimulai. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin saya share langsung di sini. Ya, silakan, Ustazah. Iya, bentar ya. Semoga tidak bermasalah. Saya share screen. Ini sudah kelihatan? Di saya masih belum, Ustazah. Oh, belum. Iya. Oke. Saya coba lagi. Ya, sudah Muncul? terlihat. Sudah. Oke. Oke, untuk pertemuan kedua dimulai dari yang sangat simpel sekali. Pertama kita mau belajar tentang kosakata, yaitu fil fasli. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Oke. Oke, saya mulai dulu sebelum kita baca langsung, maka langsung praktek ke benda-bendanya dulu ya. Teman-teman bisa sambil ikutan ngomong, meskipun di mute audionya nggak apa-apa. Kitabun. Qalidu jama'atan, ikuti saya. Kitabun. Kitabun. Oh, Oke, kurrosatun. 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 Bisa dibedakan ya. Kitabun,
Kurrosatun. Kitabun. Kurrosatun. Oke. Jadi dua-duanya buku, cuman beda. Kalau punya buku ini, kita nyebutnya kurrosatun. Kalau bukunya yang bacaan ataupun yang bukan tulis, berarti kitabun. Hada kitabun. Qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Oke. Qalamur rososi. Qalamur rososi. Hada qalamur rososi. Oke. Kalau yang tadi, ada ingat? Hada qalamun. Hada kitabun. Oke. Ini qirtasun. Ya. Qirtasun. Qalamun. Qalamur rososi. Kitabun. Babun. Hada babun. Oke. Sekarang ada perbedaannya. Kalau ini hada kitabun, kalau jauh, dalika kitabun. Hada kitabun. Dalika kitabun. Dalika qalamun. Hada qalamun. Jadi ada yang tahu apa artinya hada dan apa artinya dalika? Dari sini, barangkali ada yang mau nebak? Oke, sangat jelas ya. Jadi kalau hada itu ini, kalau dalika itu. Untuk tempat yang jauh. Dalika qalamur rososi. Tapi kalau dekat, hada qalamun. Seperti itu. Dalika qirtasun. Hada qirtasun. Itu kalimat yang sangat simpel sekali. Terus gimana caranya kalau kita mau nanya? Nanyanya juga simpel. Tinggal dikasih huruf ma di depan. Ma hadza? Hadza qirtasun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma dzalika? Dzalika qalamur rososi. Ma hadza? Hadza qalamun. Atau sebenarnya boleh langsung kalau ada pertanyaan. Ma hadza qalamun. Ma hadza kitabun. Tetapi kalau mau lengkap, ya berarti kita kasih sesuai dengan pertanyaannya. Kalau ma hadza berarti diawali dengan hadza qalamun. Kalau pertanyaannya dzalika, ya dzalika. Jawabannya juga mengikuti pertanyaannya. Oke. Coba saya tes satu-satu ya. Ada yang sudah hafal atau belum kira-kira? Dari yang paling simpel sekali, yang paling mudah. Coba ya, saya pilih, dimulai dari MC-nya dulu deh. Mas Harun. Siap sudah. Ma hadza? Hadza kitabun. Ayo, thayyib, mumtaz. Selanjutnya. Hadza qalamun. Hadza qirtasun. Coba saya mau tes lagi. Mbak Eca. Ma dzalika? Dzalika qalamun. Ayo, mumtaz. Wah, langsung pinter ya kalian ya. Pinter-pinter semua. Kemudian. Ma hadza ya Fawwas. Dzalika qirtasun. Oke, dzalika qirtasun. Oke.
Selanjutnya, ma dzalika tafadholi ajibi ya Hanifa Rizki Aulia. Ma dzalika. Dzalika babun. Aywa, thayyib. Selanjutnya, kita juga bisa menanyakan apakah? Kalau tadi kan itu apa? Apakah ini? Apakah itu? Maka yang sekarang ini kita menanyakan apakah? Yang mana jawabannya bisa pakai ya atau tidak. Misalnya, ahadza qalamun? Naam, hadza qalam. Nah, pertanyaannya, kalau untuk menanyakan barang apa ditambahin ma, kalau ini apakah tinggal pakai ah, ahadza, adzalika, seperti itu. Misalnya, ahadza qalamur rasosi, kalau ya, na'am, hadza qalamur rasosi, seperti itu. Adzalika qalamur rasosi, na'am, dzalika qalamur rasosi. Adzalika qirtasun, na'am, dzalika qirtasun. Boleh nggak jawabnya cuma na'am saja? Ya boleh, tapi kurang afdol aja, soalnya orang Arab ini suka ngomong, jadi biasanya lengkap sekali. Untuk mengakitkan, menegaskan, ya, ini memang kertas. Hadza kitabun, na'am. Hadza kitabun. Jadi kalau ya tinggal na'am. Kalau enggak berarti la. La gitu. Itu enggak. Hadza qirtasun, la. Bal hadza kitabun. Ada yang bisa menerjemahkan dari sini? Kira-kira artinya apa? Ahadza qirtasun, la. Bal hadza kitabun. Ada yang mau nyoba? Saya nyoba, Raise hand. Ustazah. Ya. Pertanyaannya kan apakah ini kertas? Jawabannya tidak, tapi ini kitab. Aywa. Sahih. Jadi bal itu artinya tetapi. La tidak ya. La tetapi, bal ini kitab. Oke. Selanjutnya, adzalika qalamur rasosi, la. Bal dzalika qalamun. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya bingung, boleh nggak sih dijawab misalnya adzalika qalamur rasosi, terus saya jawabnya na'am, hadza qalamur rasosi, soalnya saya jawabnya posisinya memang dekat sama saya. Ya boleh. Sah-sah aja ya. Kalau mau jawab hadza boleh, kalau mau jawab dzalika. Kalau jawab hadza berarti memang yang penjawab itu posisinya memang lagi deket banget sama barang tersebut. Oke. Kalimat kata-kata yang tadi seperti kitabun, ya, monggo Mas Wawas. Kata-kata seperti kitabun, kemudian kirtosun, kolamur rososi, kemudian babun, kolamun, itu kalau teman-teman lihat belakangnya itu kan kita nggak pernah nyebutin tak, nggak pernah nyebutin tun. Biasanya kan bahasa Arab sangat identik belakangnya itu tun. Khamsatun, arbaatun, tun. Ini nggak ada tuntunnya. Maka yang tidak ada tak marbutoh di akhir, yang nggak ada tuntunnya, itu bisa kita katakan sebagai nama jenis kata yang sifatnya mudzakkar. Kemarin kita sudah bahas mudzakkar ya. Jadi mudzakkar itu jenis kata yang sifatnya gentle atau male. Ada perbedaan kata yang bersifat feminim sama maskulin. Nah, yang mudzakkar ini yang kita barusan omongin semuanya itu yang maskulin, mudzakkar, karena belakang kata tersebut bukan huruf tun. Gitu. Kolamun, bukan kolatun. Kolamur rososi, ya kan? Babun, maka
kata-kata yang maskulin dia pakai hadza. Kenapa dibedakan? Karena ada dua. Ini dalam bahasa Arab ada kata hadza, ada kata hadihi. Ketika hadza itu ketika kata-katanya maskulin, kita pakai hadza yang enggak tun terakhirnya. Tetapi kalau terakhirnya tun, misalnya tolasatun, mimhatun, syantotun, mirwahatun, maka kita pakai hadihi. Berarti yang ada tuntunnya sifatnya feminim katanya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya ingin bertanya, Ustazah. Oke, monggo. Yang tadi itu perbedaan antara hal dan a itu apa ya, Ustazah? A dan? Hal dan a. Oh, oke. Hal sama a, secara makna tidak ada perbedaan. Kita bisa pakai hal hadza qalamun, boleh. Hadza qalamun juga boleh. Jadi itu sifatnya pilihan ya. Boleh pakai yang mana saja dan tidak mengubah artinya atau secara misalnya struktur ilmu grammarnya bahasa Arab nahwu sama sorofnya nggak ngaruh juga. Jadi tinggal milih aja, boleh pakai hal, boleh pakai a. Cuman biasanya kalau untuk menanyakan hadza sama hadhihi itu jarang sekali orang Arab yang ngomong hal hadhihi kitabun, meskipun itu benar ya kalimatnya, tetapi jarang. Jadi kebanyakan mereka hadza kitab, hadza bait, hadza sahih. Jadi boleh hal hadza sahih boleh, tapi kebanyakan untuk yang hadza hadhihi itu biasanya mayoritas memakai a gitu. Bisa dipahami nggih? Iya, bisa dipahami. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita beralih ke kata-kata yang mu'annas atau bersifat feminim. Contohnya seperti tadi, kurrosatun. Ya, kurrosatun. Meskipun ini sebenarnya bisa disebut daftarun juga. Jadi kalau di Saudi, di Mesir, itu biasanya nggak pakai kurrosatun, tapi pakai daftarun. Cuman ada beberapa negara juga yang nyebut ini sebagai kurrosatun. Jadi maknanya sama, sebutannya beda. Maka kalau lagi daftarun berarti kita pakai hadza daftarun. Tetapi kalau lagi ngomong ini kurrosatun berarti ya hadihi kurrosatun. Kurrosatun. Kemudian miqlamatun, pakai qaf ya. Miqlamatun. Kemudian ada mimhatun. Kemudian ada jendela, nafidatun. Ada mahfadatun. Atau di sebagian negara biasanya nyebutnya syantotun. Syantoh gitu. Atau mahfadah boleh. Tapi kalau syanto itu kresek gitu ya, syanto. Kalau mahfadah lebih ke tas yang ya tas cangklongan atau tas yang kayak gini. Jadi kalau yang kresek biasanya syanto. Semuanya masuk syanto. Ini jadi kita pakai mahfadah saja yang lebih resmi. Mahfadatun seperti ini. Miqlamatun, mimhatun. Ini kurrosatun. Oke. Hadhihi kurrosatun. Tilka kurrosatun. Tilka miqlamatun. Hadhihi miqlamatun. Hadhihi mimhatun. Tilka mimhatun. Oke. Jadi pasangannya hadza dengan hadhihi, dzalika dengan tilka. Coba tebak ya, pakai hadhihi atau pakai hadza.
Babun. Hadhihi am hadza. Tafadhol ajib ya Ari Prasetyo. Ari Prasetyo maujud? Ada di tempat? Oke. Tafadholi ya ukhti Amalia Salsabila. Hadza bab. Aywa sah. Hadza babun. Kalau ini Mbak, Hadhihi kurasatun. sahih. Kalau ini, Hadhihi mimhatun. maaf. Oke. Selanjutnya, hadhihi mimhatun. Tafadholi ajib ya harfin adnin hidayat. Hadhihi mimhatun. Naam, tilka mimhatun. Aywa. Maaf, tilka mimhatun. Hadhihi miqlamatun. Tafadhali ajibi ya Adisha Putri Az-Zahra. لا بل تلك lupa saja di bahasa Arabnya. Oke. La bal hadhihi mahfadzatun. Ya, bal hadhi mahfadah. Lagi. Teman-teman bisa bilang ini kubun. Kubun ahadza. Ahadza qalamun ya Hanifah Rizki Aulia. Ahadza qalamun. La bal hadza kubun. Aywa la bal hadza kubun. Jadi ini termasuk yang muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Ya, yang maskulin mudzakkar. Oke. Jadi coba saya sebutkan. Tadi kita sudah belajar ya. Kita bisa langsung lihat ke PPT-nya. Ini barang-barang yang ada atau asyaun fil fasli. Barang-barang yang ada di dalam kelas. Ada kitabun, qalamur rasosi, maktabun, kursiyun, qalamun. Wah, maaf ya ini kehapus saya. Qalamun, satunya babun. Selanjutnya maq'adun. Nah, sebenarnya maq'adun sama kursiyun itu hampir mirip ya. Tetapi maq'adun itu lebih kepada semua hal yang bisa diduduki. Karena secara bahasa, maq'adun berarti tempat duduk. Cuman lebih identik dipakai untuk yang kayak bangku-bangku itu maq'ad. Adapun yang bentuknya kursi ya tetap nyebutnya kursi. Seperti itu. Kemudian tobsyuratun. Tobsyurah saya tidak punya contohnya tadi ya. Jadi ini di foto ada tobsyuratun. Tobsyuratun itu satu saja kapurnya. Kalau kapurnya banyak, maka kita sebutnya tobasyirun. Sebagai bentuk jamak dari tobsyuratun. Jadi bentuk jamaknya itu enggak sesimpel bahasa Inggris yang misal kita cuma tambah huruf S selesai jadi jamak. Tapi kalau seumpama bahasa Arab itu ya bentuk katanya bisa berubah. Tobasyirun.
Kayak daftarun jamaknya dafatirun. Kalau kitabun jamaknya kutubun. Jadi nggak mesti modelnya sama ya dengan tobsyuratun tobasyirun, tetapi bisa jadi kayak kitabun jadinya kutubun. Kemudian mahfadzatun jadi mahfadzatun. Tolasatun itu kalau banyak. Jadi banyak kaidahnya lah ya untuk menentukan bentuk jamak dari sebuah kata. Oke, kita lanjut. Ada tobsyuratun, ada kurrosatun atau daftar, ada mahfadzatun, ada tolasatun, sama-sama penghapus, tapi tolasah lebih yang dibuat penghapus papan tulis itu, tolasah. Kemudian mimhatun, kemudian nafidatun. Oke, hadza, hadhihi. Di hada, kalau dilihat dari sini, nggak ada ya, hada yang belakangnya tuntun. Tetapi ketika kita lihat di hadhihi, semuanya belakangnya tun. Kurrosatun, hadhihi tobsyuratun, hadhihi tolasatun, hadhihi nafidatun, hadhihi mahfadzatun. Adapun yang hada, ya, hada kitab, hada qalam, hada bab, hada maq'ad, hada maktab. Oke, ma hada? Hada qalamun. Dijawab langsung. Ma hada qalamun. Ya, boleh. Boleh saja. Tapi lebih afdolnya dikasih hada. Ma hada? Hada qalamur rasosi. Ma hada? Hada maktabun. Ma hada? Hada babun. Ma hadhihi? Hadhihi tobsyuratun. Ma hadhihi? Hadhihi mimhatun. Ma hadhihi? Hadhihi mahfadzatun. Seperti itu. Ahadza kitabun? Kalau ya, na'am, hadza kitabun. Ahadza qalamun? La, bal hadza kitabun. Ahadza maktabun? Na'am, hadza maktabun. Kalau diganti dzalika gimana? Ya gampang, tinggal diganti hadzanya dengan dzalika. Cara jawabnya juga sama. Adzalika kitabun? Na'am, dzalika kitabun. Seperti itu. Adzalika qalamun? La, bal dzalika kitabun. Seperti itu. Ahadhihi kurrasatun? Na'am, hadhihi kurrasatun. Ahadhihi mimhatun? La, bal hadhihi mahfadzatun. Misal diganti dengan itu menjadi tilka, maka tinggal diganti disubstitut aja itu yang hadhihi itu. Atilka mimhatun? La, bal tilka mahfadzatun. Atilka tobsyuratun? La, bal tilka mimhatun. Seperti itu. Jadi, dzalika sama tilka sama saja, bedanya hanya kalau hadza ini, kalau dzalika itu. Oke. Ini saya nggak nulis kosakata banyak ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri di aplikasi. Jadi kalau di aplikasi ada kirtosun, tulisan kirtosun seperti ini. Kirtosun. Artinya kertas. Seperti itu. Ada babun, kursiyun, mak'adun, maktabun, seperti itu. Jadi ada yang bisa ngambil konklusi bagaimana cara kita membedakan antara kata-kata yang muzakkar dan kata-kata yang mu'annas. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan salah satu ciri atau cara membedakan antara kata-kata yang bersifat maskulin dengan yang feminim itu dalam bahasa Arab caranya gimana sih?
Coba ya. Tafadholi ajibi ya Amalia salsabila. Dari sini Amalia, Kalau yang mu'annas itu mungkin belakangnya tak marbutoh. Kalau yang mudzakkar itu bukan tak marbutoh. oke, terima kasih. Betul sekali. Mumtaz, jadi betul yang dikatakan kaidah yang paling dasar adalah tinggal melihat belakangnya ada tak marbutoh atau tidak. Jadi tak marbutoh bisa menjadi penanda bahwasanya itu mu'annas atau mudzakkar, itu katanya sifatnya feminim atau maskulin. Itu juga bisa diaplikasikan ke nama-nama orang. Misal, kalau mudzakkar yang Muhammadun, Ahmadun, Abu Bakar, Umarun, Amru, kemudian ini nama-nama Arab maksudnya. Umar, Hisham, Hishamun, Abdul Muthalib. Itu kan belakangnya tidak ada tidak ada tak marbuto ya. Zaidun, kemudian Utsmanun, Aliyun. Tapi kalau seumpama yang perempuan, Khadijatun, Saudatun, Aisyatun, Fatimatun. Jadi kebanyakan belakangnya tun. Nah, Ustazah, kalau seumpama nama perempuan tidak belakangnya itu enggak tun, misal seperti Maryamun atau Zainabun atau Hindun atau siapa lagi? Ummu Darda. Nah, itu kan perempuan. Tetapi apakah katanya ini sifatnya jadi maskulin atau feminim? Jadi mudzakkar apa mu'annas itu kata dari nama tersebut? Maka untuk kasus-kasus yang seperti ini kembalinya kepada asli hakikat barang tersebut. Dalam artian manusianya tersebut laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan, meskipun namanya belakangnya tidak ada tak marbutoh, maka dihukumi mu'annas. Makanya kita bilang, hiya Hindun, hiya Maryamun, dia Maryam, dia Hindun. Kemudian dalam semua kalimat itu pakai kaidah perempuan gitu. Misalnya kalau laki-laki itu Zahaba Umar ila suq. Zahaba Umar pergi ke pasar. Pakai zahaba karena laki-laki. Tapi kalau perempuan tetap menjadi perempuan. Jadi pakai kaidah bahasa Arab yang untuk orang-orang yang feminim. Seperti zahabat Hindun ila suqi. Hindun pergi ke suq. Jadi itu ya bedanya bahasa Arab sama bahasa Inggris, selalu konsisten. Kalau feminim ya semuanya dibuat feminim, beda. Kalau yang maskulin ya udah maskulin punya kaidah sendiri seperti itu. Jadi nggak ada misalnya zahaba Hindun sama kayak zahaba Umar, nggak bisa karena itu berarti dia lagi keliru atau lagi khilaf karena kaidahnya tidak dipakai. Nah, jadi untuk menentukan mu'annas sama mudzakkar selain tak marbutoh itu juga dilihat dari hakikinya orang tersebut apa. Ini untuk yang nama-nama orang ya. Kalau seumpama nama orang itu wujudnya perempuan, ya udah berarti meskipun nggak tak marbutoh namanya tetap kalimat Hindun, kalimat Maryamun, Zainabun itu bersifat feminim, bersifat mu'annas. Sama juga kalau seumpama laki-laki, kok namanya belakangnya ada tak marbutoh, maka dia dihukumi laki-laki. Katanya maksudnya, kata tersebut dihukumi laki-laki. Kalau orangnya udah mesti laki-laki ya. Kata tersebut bersifat mudzakkar. Contohnya siapa? Contohnya Maisarah yang ikut berdagang dengan Rasulullah, itu kan bukan perempuan, itu laki-laki. Tapi namanya Maisarah. Maisarotun. Kemudian ada sahabat juga yang namanya Tolhatun, Muawiyatun, Muawiyah, Tolha, itu semua belakangnya tuntun. Usama, itu juga Usamatun tulisannya itu. Jadi Usama, Muawiyah, Tolha, itu belakangnya ada tak marbutoh. Sifatnya tetap mudzakkar.
meskipun ada tak marbutoh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin boleh bertanya Bu ya? Oke, Bisa aja. monggo. Saya mau nanya ini saja. Tadi kan pas itu kalau misalnya ditanyanya mahaza, jawabannya haza juga. Ya, Enggak mahaza juga. Cuma kalau saya pikir-pikir, kalau kita aplikasiin di kehidupan sehari-hari itu pasti nggak mungkin kayak gitu. Maksudnya gini, misalnya saya sama Harvin nih. Pin, ini apa? Pasti kan Harvin jawabnya itu adalah. Nah, jadi ditanya haza, jawabnya dalika. Itu kira apakah di Arab kayak gitu juga atau walaupun jauh cuma tetap dijawab haza karena pertanyaannya haza gitu. Oh, enggak. Jadi itu cuman memudahkan kita kalau mahaza jawabannya haza. Tapi kalau lagi ngomong terus jauh, ya tetap pakai zalika. Jadi ini hanya buat belajar aja untuk mempermudah. Tapi prakteknya pastinya orangnya juga kalau deket ya haza, kalau jauh ya zalika. Seperti itu. Ada lagi? Ini sudah saya mau tanya. Ya. Untuk nama hewan itu bagaimana ya Ustaz? Kan saya pernah tahu itu ada yang belakangnya ada tak marbutoh, ada yang enggak begitu. Oke. Kalau nama hewan sama. Jadi dilihat dari tak marbutoh sama tidak. Kalau tak marbutoh berarti ya pakainya hadhihi karena dilihatnya dari tak marbutohnya ya, bukan dari hewannya, karena hewannya laki-laki apa perempuan. Itu saya kira kalau perempuan namanya juga ada tunya. Misalnya, kalau ayam jantan itu addiku. Tapi kalau ayam betina, ad-dajajatu. Jadi kayak kata-kata bahasa Arab itu sudah menyesuaikan kalau yang perempuan memang belakangnya tuh, kalau yang laki-laki enggak tuh. Enggak ada tak marbutohnya seperti itu. Misalnya unta. Unta itu kalau seumpama laki-laki, unta secara umum jamalun kan gitu. Tapi kalau yang unta sifatnya perempuan kayak misalnya untanya Nabi Soleh dalam Al-Quran itu kan pakai kata an-naqatu, pakai itu, maka itu dalam kalimatnya qaidahnya harus memakai kata-kata yang feminis juga, yang mu'annas juga, soalnya ada tunya seperti itu. Selain itu ya, selain hewan itu juga yang mu'annas yang dihukumi feminim itu sesuatu yang berpasang-pasangan. Misalnya kayak mata kita ada 2, ada pasangannya, maka ain ini mu'annas, feminim ya. Kalau hidung 1 ya enggak. Kemudian uzun, ini kan 2, yadun, maka ngomongnya hadhihi yadun. Padahal kan nggak ada tak marbutohnya ya, bukan yadatun. Tetapi kita tetap ngomong hadhihi yadun. Soalnya ada pasangannya. Hadhihi ainun. Gitu. Rijlun kaki, itu ada pasangannya berarti harus pakai hadhihi juga. Jadi sepatu itu hadhihi juga, khidaun, hadhihi khidaun. Padahal nggak tak marbutoh. Pokoknya segala sesuatu yang ada pasangannya, yang pasang-pasangan, dah itu mu'annas atau feminim. Itu ya. Ada lagi? Bisa dimengerti Mas Harfi? Ya, bisa dimengerti saja. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi? Saya izin bertanya, Ustazah. Iya, tafadhol. Saya izin share ya. Ya. Ini kok kita ya, ini kan ada ilah ini yang ilah qalilan minhum ya, pakai fathatain, tapi kok di juz 5 kok itu kok beda gitu, kok pakai ilah qalilum bukan ilah qalil. Yang ini ilah qalilum minhum. Itu kenapa ya, Ustaz? Saya dari dulu kok. Oh, kenapa kok enggak illa qalilan gitu ya? Iya. Boleh diperbesar. Kasih gini, nggak bisa dibalas. Oke. Ya.
Oke, saya kurang ahli banget ya dalam segi i'rabnya. Tetapi kalau dilihat dari sini, qalilum itu menandakan bahwasanya dia bukan maf'ul. Tetapi qalilum ini kembali ke orang-orang yang keluar tadi hanya sedikit. Qalilun itu kan fa'il. Makanya dia pakai un. Oh, Mungkin seperti itu. Ataupun hal yang membuat apa sih AIU-nya berbeda itu bisa juga dari segi qiraahnya, Mas. Pakai qiraah Hafiz bin Asim atau pakai qiraahnya Ad-Duri. Jadi kan cara membaca AIU itu juga menentukan hukumnya. Saya kira ini mungkin ada pengaruhnya dari qiraahnya juga. Qiraah Asyra ataupun qiraah Sab'ah yang biasanya teman-teman kalau pernah dengar. Jadi itu juga mempengaruhi arti dari Al-Quran. Memang berbeda-beda. Ada 7 yang mu'tabar. Qiraah itu dikarenakan memang Al-Quran turun atas 7 dialek gitu. Mungkin Quraisy kayak cara bacanya itu qalilam misalnya. Terus ternyata orang-orang Taif ataupun orang-orang suku yang lain kayak Yaman bacanya qalilum. Seperti itu. Tapi saya kira kalau di sini mungkin karena qalilumnya kembali kepada orang-orang yang dikeluarkan itu ya. berarti jadi file gitu ya, Ustaz. Jadi kayak fa'il gitu sehingga qalilum. Kayak menjadi objek subjeknya. Kalau dari ilmu nahunya seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Nggih, afwan. Kalau untuk lebih akidnya ya, lebih sahihnya, wallahu a'lam bishawab, itu kalau mau lebih amannya bisa baca kitab tafsirnya. Jadi bisa buka tafsirnya Al-Misbah punya Prof. Quraish Shihab atau tafsir Al-Munir yang maksudnya yang tafsir-tafsir masih masa-masa kontemporer ya. Tapi kalau mau yang lebih jauh lagi, kalau bisa baca tafsir Ibnu Katsir, maka lebih bagus lagi. Atau tafsir yang untuk bicara kenapa kok qalilun, kok bukan qalilan, itu biasanya tafsirnya Ibnu Hayyan Al-Andalusi atau tafsirnya Zamakhsyari. Karena beliau tafsir yang sangat konsen ke bahasa. Adapun yang lain itu kan tafsirnya kayak ensiklopedis ya. Ada dari sisi sejarahnya, dikasih dari sisi hadisnya, asbabun nuzulnya, kemudian munasabahnya antara satu ayat dengan satu yang lain. Kalau mau yang bahas tentang kenapa A, kenapa I, kenapa U, berarti pakai yang tafsir yang coraknya itu bahasa. Seperti tafsir punya Ibnu Hayyan tadi, nama tafsirnya, kitabnya tafsir Bahrul Muhit, insya Allah. Kalau saya tidak salah ya, Bahrul Muhit. Sama tafsir Al-Kasyaf, milik Imam Zamakhsyari. Ada lagi? Kalau untuk Al-Quran, saya lumayan agak takut ya, karena takut salah gitu. Kalau untuk AIU-nya, karena ada kaidah dalam Al-Quran, itu yang memang tidak mengikuti kaidahnya bahasa, karena dia masuknya ke ilmu sastranya. Kayak istilahnya ilmu stilistikanya bahasa Arab gitu. Jadi sudah biasa yang keluar-keluar dari kaidah. Misalnya teman-teman kan sering jumpain di Al-Quran itu bacaan-bacaan gharib seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok membacanya E? Padahal di Arab kan nggak ada E. Adanya I, U, A. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti itu ya ada hubungannya dengan qiraat, maksudnya kompleks gitu, sehingga kita harus membaca tafsirnya kalau mau aman. Jadi saya cuma bisa menyarankan teman-teman kalau mau tahu lebih rincinya silakan baca tafsirnya atau bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya kajian-kajian Al-Quran seperti itu. Sampai di sini ada lagi?
Mudah ya? Mudah nggak? Oke, alhamdulillah. Kalau mudah, mungkin besok saya bisa nambah dalam artian tetap meneruskan yang kitab Durusul Lughah, tapi saya kasih muhadasah juga ya. Muhadasah itu conversation, jadi kayak misalnya contoh ngobrol sama orang seperti apa. Misalnya kaifa haluk, jawabnya kayak gimana? Kaifa haluk, kaifa haluki, kaifa haluka, kaifa halukum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah thayyib. Alhamdulillah kuais. Jadi banyak sih sebenarnya cara jawabnya. Terus kemudian kalau seumpama sakit nih, kita harus ngomong apa? Syifaan. Nanti orang yang mendengar bisa menjawab Allah yashfik. Atau langsung saja ngomong Allah yashfik juga boleh. Atau syafakillah, syafakallah. Kemudian kalau milad, ulang tahun gimana caranya? Terus kalau berpisah, goodbye, gimana jawabannya? Kalau selamat datang, kalau maaf, dan lain sebagainya yang kayak template-template obrolan kita sehari-hari gitu. Seperti itu. Insya Allah akan saya kasihkan besok ya pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran ataupun bahasa Arab setelah lihat baca-baca kitabnya, misal sudah download aplikasinya terus baca dan ada yang nggak dipahami, atau pengen nyoba bikin kalimat terus pengen dikoreksi, maka ahlan sekali silahkan WA saya ataupun WA Mbak Eca nanti dikasihkan ke saya juga boleh, langsung juga boleh. Jangan malu-malu ataupun jangan merasa sungkan. Jadi saya lebih senang kalau seumpama bisa ngoreksi ataupun bisa bantu teman-teman buat belajar bahasa Arab. Kuncinya kalau belajar bahasa itu kalau sebenarnya kita hanya mendengarkan, setelahnya akan lupa. Jadi kalau ilmu itu harus ditulis, dibaca, ditulis, dan dipraktekkan. Praktekannya apakah harus ngomong? Iya, boleh, tapi jangan lupa buat mencoba membuat kalimat sendiri. Gitu. Jadi yang bikin cepet pinter bahasa Arab itu mencoba bikin kalimat sendiri. Misalnya kayak tadi, maka kita bisa ngarang-ngarang, oh, hada saya tahu kubun, berarti hada kubun. Kemudian bikin sendiri tanpa melihat buku. Kira-kira saya sudah hafal belum ya? Hada hadhihi kurosatun. Kemudian bikin pertanyaan sendiri, ahadhi kurosatun, dijawab sendiri, la, bal, hadhihi miklamatun. Seperti itu. Jadi banyak mumarosah, banyak latihan itu yang bikin kita berkembang ilmu bahasanya. Kalau seumpama hanya sekedar mendengar atau begini saja, saya kira sangat kurang sekali. Nggak maju-maju gitu. Hanya sekedar tahu saja, pasif, tapi tidak akan bisa berbahasa Arab aktif. Saya kira semua bahasa seperti itu ya. Jadi kalau belajar bahasa apapun, kalau cuma sekedar baca, tahu, ya tahu saja. Tapi nggak bisa ngomongnya. Kalau bikin misalnya istilahnya insya atau ngarang satu paragraf, dua paragraf, tidak akan bisa kalau kita nggak pernah nyoba. Kalau cuma sekedar mendengarkan saja. Itu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan WA langsung boleh atau dari kakak UKM TG juga boleh. Saya kira sampai di sini ya. Cukup. Terima kasih banyak. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, memudahkan kita dalam ibadah dan juga menghafal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Nggak kerasa kita udah sejam lebih loh dengerin materi dari Ustazah. Kalau boleh saya tarik resumenya saja, jadi teman-teman hari ini kita belajar tentang
Apa itu haza, hazihi, dzalika, tilka? Haza itu dapat dimaknai sebagai ini untuk kata-kata muzakkar. Lawannya ada hazihi, ini untuk muannas. Kemudian zalika itu untuk muzakkar dan tilka itu untuk muannas. Untuk pertanyaannya ada kita tadi belajar dua. Pertama pakai mahaza, mahazihi, mazalika, matilka itu buat bertanya tentang apa ini, apa itu. Jawabannya sama, haza, bla bla bla, hazihi, bla bla bla. Kemudian kata pertanyaan kedua tuh pakai a atau hal, artinya apakah. Apakah benda ini adalah penggaris? Hal haza mistorotun? Ada dua jawaban, naam atau la. Kalau naam, langsung naam haji mistorotun. Kalau la, ditambahi bal dulu. Tidak, tapi haji mistorotun. Seperti itu. Kurang lebih saja ya. Ngomongin perbedaan muzakkar muannas dapat kita identifikasi cuma dari bagian akhirnya. Apakah itu ada tak marbutohnya atau enggak. Kalau ada berarti muannas, kalau misalnya enggak ada berarti muzakkar. Kalau begitu. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara teman-teman. Ini ada presensi juga di kolom chat. Mohon bisa diisi ya. Sama juga di sini aku pengen reminder. Jadi nanti akan ada post test, di share linknya ada di grup. Jadi siap-siap. Teman-teman yang udah hadir di sini, berarti teman-teman yang beruntung karena dapat materi langsung dari Ustazah Sita. Jadinya post test gampang. Kemudian sambil menunggu presensi, mungkin kita bisa dokumentasi dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman harapannya bisa kita open cam sebentar, temenin aku, temenin Echa, temenin Harpin, temenin Ustazah Sita, kita on cam sebentar, nggak lama kok, cuma ya 2 menit lah, paling lama. Yuk teman-teman yuk, kita on cam sebentar dokumentasi. Oke, terima kasih ya Disa, terima kasih ya Malia. Hanifah, Ari Prasetyo dan Umi Farida, boleh on-cam sebentar, kita ada dokumentasi. Terima kasih Hanifah. Untuk Ari dan Umi, apakah di tempat? Iya, sepertinya lagi nggak di tempat ya. Boleh dari panitia kita ambil dokumentasi dulu. Harpin, boleh pimpin? Atau Eca? Halo? Oke, untuk Ya. dokumentasinya sudah saya save. Nggak kasih aba-aba, Pin. Kasih aba dulu dong. Oke, 3, oke, 2, 1. Kasih apa-apa. Biar dia gaya dulu. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih banyak teman-teman bersedia on cam. Terima kasih juga pada Ustazah Sita udah meluangkan waktunya berbagi ilmu di sore hari ini. Saya yakin Ustazah Sita juga pasti banyak kesibukan. Makanya saya sekali lagi banyak banget terima kasih Ustazah Sita bisa meluangkan waktunya sharing bareng, transfer ilmu di sini. Semoga ilmu yang Ustazah Sita sampaikan, Ustazah Sita transfer bisa bermanfaat bagi kita untuk semua, bagi kita semua untuk semakin memahami agama Islam. Soalnya agama Islam kan dan Al-Quran sendiri juga dari bahasa Arab. Dan semoga dengan ilmu hari ini setidaknya kita dapat memahami sedikit tentang bahasa Arab. Syukur-syukur kita bisa belajar otodidak. Jadi kita belajar bukan hanya di Zoom ini, tapi di luar Zoom ini juga kita belajar bahasa Arab. Pakai aplikasi. Aplikasinya ada di Play Store. Download ya. Kemudian akhir kata tadi kita udah dokumentasi, udah presensi juga. Kita tutup. Mungkin kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan ya salah kata. Jadi saya bermohon maaf. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Makasih sekali lagi makasih kepada Ustazah Sita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.